Indonesia merupakan negara yang kaya akan air. Namun, jika tidak dikelola dengan benar, bukan tidak mungkin akan terjadi krisis air yang berujung pada krisis pangan. Mengapa demikian? Menurut BPS, Indonesia memiliki 269 juta jiwa pada tahun 2020 dan akan terus meningkat sekitar 1,5% per tahunnya. Cukup besar bukan? Maka dari itu, pemenuhan kebutuhan air akan menjadi pekerjaan yang cukup sulit karena permintaan air akan terus meningkat sedangkan ketersediaan kebutuhan air cenderung tetap dan kualitasnya terus menurun akhir-akhir ini. Pusat rumah di Kota Salatiga, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih sejak awal Agustus lalu. Untuk mendapatkan air bersih, warga hanya mengandalkan bantuan di bak penampungan umum. Hanya terjadi di pelosok Nusantara, Jakarta, yang merupakan ibu kota Indonesia, tidak luput dari masalah kebutuhan primer bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah krisis air bersih. Inilah aktivitas warga Kampung Cisalak Hilir, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat memanfaatkan air kubangan sungai yang dibuat oleh warga sendiri untuk mencuci bahkan keperluan di rumah sehari-hari. Ketiadaan akses air bersih di Desa To'o Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, membuat kegiatan ini menjadi rutinitas setiap pagi sebelum sekolah dan menjelang senja. Belum lagi banyak terjadinya eksploitasi sumber daya lingkungan yang mengesampingkan aspek-aspek konservasi, sehingga dapat mengakibatkan melemahnya daya dukung lingkungan, serta dapat menyebabkan menurunnya kemampuan pasokan air, terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Untuk melakukan pemadaman, selain menerjunkan tim Satgas Darat, banjir menggenangi sejumlah wilayah di kota Tangerang, salah satunya di perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Tajur, Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Saat ini banjir sudah mulai surut di sejumlah titik. Sebagian besar rumah warga di Puri Kartika Baru masih terendam banjir. Kemarau yang terjadi hampir 2 bulan terakhir membuat sumur warga Sidorekso, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah kering. Akibatnya warga kekurangan air bersih. Menurut kajian yang disampaikan pada World Water Forum 2 di Den Haag, salah satu penyebab Indonesia mengalami krisis air adalah kelemahannya dalam administrasi pengelolaan air. Lalu, apa-apa saja sih poin-poinnya? Yang pertama, masalah penyediaan air. Masalah ini terjadi akibat adanya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi. Lahan penduduk ini mengemukakan dari hasil sensus penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik. Jika diambil rata-rata, laju pertumbuhan penduduk sejak 2010 berada di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Ulas laju urbanisasi Indonesia hingga akibat yang mungkin timbul dari perpindahan warga yang berasal dari desa menuju ke kota. Kita mulai dari gambaran luasnya. Beginilah kondisi Sungai Cisadane beberapa waktu lalu yang direkam oleh warga. Terlihat air di Sungai Cisadane berwarna merah seperti darah. Video ini pun viral di media sosial. Yang kedua adalah masalah ketahanan pangan. Akhir-akhir ini kesenjangan antara produksi dan konsumsi beras dari tahun ke tahun cukup lebar dan perlu adanya kewaspadaan bersama. Produksi padi nasional pada akhir 2021 mencapai 31 juta ton dan setelah dikurangi konsumsi, produksi nasional surplus 9 juta ton. Kalau kita lihat produksi beras kita sampai 2021 ini, overstock kita ada kurang lebih 9 juta, kurang lebih lah. Meningkatnya konsumsi nasi, dalam hal ini nasi putih masyarakat Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Menurut catatan Badan Pusat Statistik saja di tahun 2017, satu orang masyarakat Indonesia per minggu bisa mengkonsumsi lebih dari 1,5 kg nasi atau 6 kg nasi per bulan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah masalah kelembagaan. Kendala-kendala kelembagaan yang bersifat multidimensi mencakup hal-hal seperti tidak adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran layanan air irigasi jumlah besar atau bulk irrigation water supply dan pembayaran dari pembuangan air limbah industri atau perkotaan. Hasilnya, petugas menemukan jika limbah akhir pembuatan tahu yang berupa cairan dibuang langsung menuju sungai yang berada
tepat di belakang area pabrik. Pembuangan limbah tersebut tidak lagi ditampung ke dalam bak pengolahan limbah yang terlihat tidak berfungsi secara baik. Ratusan warga dari Desa Pegadeng Tengah, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini langsung menuju lokasi pabrik yang membuang limbah olahan pabrik ke sungai. Di lokasi pabrik, warga langsung melakukan penutupan terhadap saluran pembuangan limbah yang berasal dari 6 pabrik pakaian. Selain mencemarkan lingkungan sungai, warga pun merasa tidak nyaman akan bau busuk yang ditimbulkan dari limbah pabrik. Selain itu, terdapat pula tantangan-tantangan lainnya. Apa saja itu? Yang pertama, Millennium Development Goals. Dalam pergaulan masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kesepakatan Millennium Development Goals dan Johannesburg 2002, yang mana menargetkan agar jumlah penduduk yang belum mendapatkan layanan air bersih dan sanitasi pada tahun 2000 berkurang hingga separuh pada tahun 2015. Saya mohon dari pihak tertentu ya dilancarin lah gitu. Seperti mati air kita beli pun susah gitu. Hidup masih mending. Kalau hidran dari Japat Saleh ini RW 1 mati, depan mati, baik yang bingung. Lari ke Muara Baru beli. Tapi sekarang ini kendaraan, jadi kami misalnya pesta kematian atau pesta nikah, pokoknya kegiatan apa saja kami harus beli air. Udah 1 bulan kekeringan, gak ada sumbernya, terus sumurnya kering. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan air menjadi hal yang sangat krusial di suatu negara, bahkan negara yang kaya akan sumber air sekalipun, seperti Indonesia. Penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya air yang tepat dan melihat dari berbagai aspek permasalahan yang ada. Selain itu, peran masyarakat sebagai konsumen juga dibutuhkan dalam memanfaatkan sumber daya air secara efisien sesuai kebutuhan masing-masing. Menggunakan air boleh, yang jangan membuang air. Jadi, kapan kamu mau menghemat air?